Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Tretan UTM. Ketemu lagi di UTM TV. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu wisudawan ya ini. Iya. Barusan di wisuda ya. Iya. Gak usah pucat mas, udah nggak jalan lagi di depan ini ya. Ya, jadi ini menarik sekali karena kemarin kita tertarik nih ya. Tertarik sama kemarin ada acara ya, ada acara yang cukup berkesan ya. Iya. Ada acaranya, acara formal, namun ada acara nangis-nangisan kan ya. Iya. Nah, gini ya. Jadi Tretan UTM kemarin kami panitia tertarik ada salah satu momen ya, momen yang cukup berkesan gitu ya. Jadi ini kebetulan mahasiswa ini ya nangis nih ya, orang ibunya ada seorang ibu juga nangis terus ya, ini kenapa gitu ya, kita pengen tahu ya hari ini tuh kenapa gitu ya. Jadi namun sebelumnya kita kenalan dulu ya, coba mas kenalin namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib, asal prodi sosiologi dari Sampang, Kecamatan Gurung, Desa Balengkian. Abdul Muthalib, panggilannya Tolib. Tolib ya. Jadi ini namanya Abdul Muthalib, panggilannya Tolib dari Sampang. Tadi dari Kecamatan Kedundung ya. Kecamatan Kedundung, desa apa? Desa Balengkian. Ada nggak tuh di peta? Kayaknya sih ada. Ada ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada di peta berarti ini ya. Ini nggak pelosok nggak? Pelosok banget. Karena di Desa Balengkian itu terletak di perbatasan Pongben, perbatasan Robotal. Jadi Desa Balengkian perbatasan dua kecamatan ya, itu di utara Sampang ya. Iya. Ya, jadi kalau di Sampang itu wilayah utara tuh termasuk Kedundung, Omben gitu ya, Robatal gitu ya. Robotal, terus Ketapang. Nah, ini di desa apa? Di Desa Balengkian. Di Desa Palinggian, Kecamatan Kedundung. Nah, itu beliau nanti kita suruh cerita. Itu Kedundung itu letaknya tadi di pelosok ya. Ya. Kenapa sih kok bisa nih dari pelosok masuk ke UTM gitu ya? Itu awalnya gimana? Kayak mimpi ya sekarang ya, sudah wisuda ya. Juga enggak nyangka bisa lulus di Nggak nyangka. Oh. Karena dari sana ada nggak yang lagi ke UTM? Dari desa itu? dari desa saya itu ada sekarang satu. Oh. Sarif dari Balengkian. Jadi dari desa itu baru dua lulusan UTM ya. Nah, keren ya. Kalau Berarti lulusan UTM cuma saya satu. satu. Wah, ini jadi tokoh inspiratif nanti di desa tersebut ya. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Kenapa kok bisa masuk UTM? Nah, singkat saja nih. Jadi ya? ceritanya seperti ini. Dulu waktu SMK kelas 2 itu saya kenal sama orang Sampang namanya Mas Riko. Nah, beliau yang membantu saya untuk masuk kuliah di sini. Nah, di SMK Negeri 1 Robotal itu dulu tidak ada yang namanya jalur senam PTN, cuman ada yang namanya jalur SBM. Nah, karena saya kenal sama beliau, nanya-nanya, terus saya ditolong sama keluarganya. Karena di SMK Negeri 1 Robotal itu tidak ada senam PTN-nya, akhirnya anak Mas Riko itu turun di sana untuk memberikan kayak website untuk mendaftarkan SMK itu jalur senam PTN seperti itu. Dan pada akhirnya saya pun tidak lulus senam PTN seperti itu. Satu hari itu bisa dan saya tidak lulus, dan SBM juga saya tidak lulus waktu 2000. Terus pakai apa jalurnya nih? Karena saya anak bidik misi dapat rekor dulu. Karena di SMK Negeri Robotal itu tidak begitu banyak yang kuliah, saya dapat rekor dari Pak Bausi untuk beasiswa bidik misi seperti itu. Oh, beasiswa. Jadi beliau ini Tolib ini kuliah di UTM, ini mendapat beasiswa KIP ya. Kalau sekarang namanya KIP, dulu Iya, bidik misi. bidik misi. Tapi waktu zamannya Tolib berarti bidik misi ya. Bidik misi. Nah, jadi alhamdulillah ya. Jadi bidik misi itu adalah salah satu beasiswa yang banyak nih teman-teman juga dapat ya. Nah, jadi waktu gimana ini? Nggak dibiayain sama orang tua? Orang tua, maaf ya, orang tua masih ada kah? Orang tua itu sudah ada, cuman pisah. Orang tua saya itu pisah. Bisa. Bapak Dibesarkan sama siapa? Kalau bisa? Sama nenek. Sama nenek. Neneknya masih ada? Nenek itu sudah tidak ada ketika saya SMK kelas 2. Waktu itu saya magang di Sampang. Nenek meninggal. Dan pada akhirnya saya tinggal sendiri. Jadi dari mulai bayi di asuh nenek. Iya. Terus orang tuanya masih ada dua-duanya?
orang tua masih ada dua-duanya karena mereka sudah punya keluarga masing-masing dan punya anak masing-masing seperti itu. Jadi saya tinggalnya sama nenek. Diasuh Kalau sama zaman sekarang disebutnya katanya broken home ya, karena orang tuanya bercerai kan ya, orang tuanya bercerai dan menikah lagi gitu ya. Jadi ternyata orang broken home bisa duduk di sini ya, bisa duduk jadi wisudawan. Jadi nggak ada alasan tuh ya. Banyak banget yang bilang anak-anak muda sekarang tua saya bu produk broken home, jadi wajar kalau saya brengsek ya, nggak juga ya. Ternyata orang yang broken home ya, ibu bapaknya bercerai, ternyata bisa juga duduk di sini jadi wisudawan. Ya, keren banget. Dari prodi sosiologi ya. Oke. Bu pengen tahu nih, kemarin nih acara wisudanya menurutmu asik nggak? asik Bu, karena dari pertama saya sejak menginjakkan sekolah di sekolah negeri gitu ya, di SMP sampai SMK itu tidak ada yang namanya wisuda. Saya nggak pernah merasakan yang namanya wisuda seperti itu. Jadi wisudanya cuma nggak ada pemindahan toga ya, toganya pindahin sendiri, ininya dipindahin sendiri ya. Oke, jadi berkesan ya. Nah itu mungkin teman-teman pingin tahu nih, Tretan UTM ini pingin tahu kenapa kok kemarin itu kok kayaknya paling jadi pusat perhatian. Kenapa kok ada ibu ya? Ibu datang ya? Ada. Ibu datang. Nah ibu kenapa nih kok kelihatannya dari hati nangis terus ya? Kami panitia pun sampai, aduh udah ibu sendiri ikut terhanyut. Ini kenapa kira-kira ibu kok bisa menangis begitu? Karena gini dulu, waktu saya masuk ke sini itu sebenarnya ibu tidak setuju karena tidak punya uang untuk menyekolahkan anaknya lah seperti itu. Cuman saya bilang sama ibu, cukup sampai mendoakan saya saja, biarkan saya nanti yang berusaha sendiri seperti apa, dan juga saya juga dapat beasiswa akademisi seperti itu. Dan kebetulan ibu saya itu dulu dapat bantuan kayak PKH itu. Nah, bantuan itu yang dikasih ke saya. Jadi selama kuliah di sini, ibu saya itu cuma ngasih uang, saya masih ingat. Di tahun 2018 itu 1 juta itu 1 tahun. Karena untuk bayar kontrakan, selebihnya saya yang membayar sendiri dari uang KIP tersebut. Jadi ibu pun bukan berarti tidak membiayai ya, tapi mungkin keadaannya ya yang membuat ibu terbatas ya mengirimkan memenuhi kebutuhan di sini. KIP cukup dah untuk biaya di sini atau mungkin ada perjuangan lain? Ada Bu, kayak kerja gitu. Kadang saya ketika hari libur itu dulu ada pekerjaan dari desa itu kayak sensus seperti yang sekarang, sensus ekonomi, terus PKPN itu saya ikut berpartisipasi di dalamnya. Dan ini ya, jadi dapat uang saku juga ya. Ini nggak ikut kegiatan apa nih di kampus nih? Kalau di kampus dulu saya ikut kayak gemasangan, terus kapel, selebihnya nggak ikut apa-apa. Ya. Karena saya kuliah di sini pun sebenarnya nggak ada kendaraan dulu, susah untuk mau ke kampus itu, cuma numpang sama teman, kadang ikut sama obrolan aku gitu. Saya punya sepeda itu semester 3 awal karena uang bidik misi itu dikumpulkan. Akhirnya untuk beli sepeda. Saya juga pernah mengalami kuliah di sini itu tidak makan 2 hari pernah, cuma minum air ketika itu waktu ospek itu banyak pengeluaran sekali. Jadi saya tidak bisa makan karena kehabisan uang. Akhirnya karena saya terpaksa merasa lemes, itu pinjam sama teman kontrakan. Nah, kemarin nangis tuh mungkin ingat itu ya, ingat perjuangannya atau gimana nih? Iya, ingat perjuangan dan juga saya teringat sama nenek itu. Meskipun memeluk ibu, saya juga ingat nenek karena beliau yang membesarkan saya dari kecil. Dan juga meskipun sebenarnya beliau tidak setuju juga sebenarnya dulu dari kuliah karena mungkin merasa itu nenek tidak mampu karena nenek tinggalnya sendirian, cuma berdua sama saya. Berdua aja. Terus sekarang tinggal sama siapa nih? Kalau saya di rumah tinggal sendirian saya. Tinggal sendiri di Kedundung sana, tinggal sendiri. Ya, oke, yang nggak apa-apa ya. Jadi banyak sekali memang Tretan UTM anak muda ya yang di kampus kita yang mendapatkan KIP, dan mungkin saja kondisinya sama gitu ya. Jadi kondisinya kita nggak usah berkecil hati ya. Dari pelosok dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam hambatan, nyatanya bisa duduk di sini, bisa pakai toga ya. Selanjutnya nanti pasti ada harapan-harapan baru. Oke, Ibu mau nanya nih,
Ini kan dari sosiologi ya. Iya. Ini kita yang bicara yang asik-asik aja dulu. Ya, nggak usah yang serius-serius nih. Punya nggak dosen idola? Punya dosen idola itu dulu saya Ibu Sri. Terus Ibu Sri siapa? Ibu Sri Listianingsih. Sri Listianingsih. Oh, ngajar apa beliau? Beliau ngajar tentang itu apa namanya, mata kuliah kekeluargaan gitu. Oh, kekeluargaan. Kenapa kok mengidolakan beliau? Karena beliau adalah, saya menemukan sosok keibuan di sana ketika saya kayak down kadang di lo sama Bu Sri, kenapa li gitu, cerita li kayak gitu. Dan akhirnya saya menemukan ketenangan di Bu Sri. Terus dikasih semangat juga, dikasih motivasi, yang sabar li, semoga sukses kayak gitu. Termasuk kemarin yang mau daftar sidang pun saya minta izin sama beliau, dan semoga cepat selesai li seperti itu. Nah, nih seandainya di depan mata kita ya, di depan sini berarti ada dua sosok perempuan ya sekarang yang ada di samping-sampingnya ya, yaitu mungkin orang tua sendiri ya. Bagaimanapun beliau tidak membesarkan, tapi beliau tetap melahirkan kita. Beliau juga sudah pasti sudah pastilah ya mendoakan kita setiap saat ya. Nih kalau di depan kita nih ada ini nih ya, ada ibu ya yang kemarin nangis ya. Saya lihat waktu kemarin ibu nangis, ikut juga kan? Ikut nangis juga ya? Iya. Ikut nangis juga. Nih kalau ada ibu di depan nih, apa yang mau disampaikan? Yang pertama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu karena telah melahirkan saya ke dunia ini. Karena tanpa beliau mungkin saya tidak bisa apa-apa. Karena ketika saya mau wisuda, mau ujian, itu cuman beliau yang bisa. Ini di depan kita ada ibu. Anggap saja ibunya ada di depan, ya. Jadi, ayo sekarang berkomunikasi sama ibu. Jangan ke ibu nih, berkomunikasi sama ibu. Apa yang mau Anda sampaikan ke ibu? Silakan. Ibu, saya cuma bilang banyak terima kasih karena selama ini ibu telah mendoakan saya sehingga saya bisa lulus di perguruan tinggi ini seperti itu. Mungkin cuma itu, selebihnya saya tidak bisa untuk Coba sekarang, terkadang kita pelit sekali untuk mengungkapkan rasa cinta sama orang tua ya. Ibu pengen dengar dong, coba katakan ke orang tuanya, ke ibunya bahwa Anda mencintai beliau. Ibunya anggap saja ada di hadapan kita, lagi ngelihat Tolib di sini gitu ya. Sampaikan langsung deh perasaanmu ya, dan doanya juga boleh. Untuk ibu saya apa namanya? Ibu langsung aja sapa. Ibu, sebenarnya saya mencintai ibu. Apa untuk mengungkapkan rasa cinta yang begitu besar itu saya enggak bisa untuk itu. Ibu, saya sebenarnya langsung. Ibu, saya sebenarnya mencintai. Saya doakan ibu semoga sehat terus karena saat ini posisinya ibu karena cuma sama anaknya karena suaminya telah meninggal seperti itu. Dan semoga anakmu suatu saat bisa sukses dan bisa memberikan yang terbaik buat ibu. Punya adik ya, punya adik kandung kan? Ya. Iya. Punya adik seibu ya, adik seibu itu berarti ada adik satu kandungan ya. Ya, jadi nih tadi ada guru idola ya, ada dosen idola yaitu Ibu Sri. Iya. Oke, nih sekarang di depannya ada Ibu Sri nih. Apa yang mau sampaikan sapa beliau? Ibu Sri, beliau adalah selaku dosen saya terfavorit saya selama ini. Beliau yang memberikan penyemangat, memberikan nasihat terhadap saya ketika saya melakukan kuliah. Beliau yang selalu menurut saya yang sabar deh. Saya doakan ibu, doakan sampean semoga sukses gitu. Saya cuma banyak terima kasih kepada Ibu Sri. Oke, itu doanya beliau ke Tolib. Iya. Sekarang Tolib sapa Bu Sri. Bu Sri, saya terima kasih ya. Oke. Ibu Sri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Semoga Ibu panjang umur, sehat selalu, dan insya Allah apabila suatu saat saya masih sukses, jasa-jasa Ibu tidak akan pernah saya lupakan. Itu sudah janji saya dari Ibu. Oke. Jangan nangis ya. Iya. Nggak nangis kan?
ada kesedihan tersendiri dalam diri ini. Apa-apa, wajar. Nangis itu berarti punya hati nurani yang bersih ya. Sekarang agak serius dikit boleh ya? Iya. Ya. Nah nih, sekarang sudah lulus, kemarin sudah nangis-nangis, sekarang sudah move on ya, happy ya? Happy ya? Enggak begitu ya? Enggak happy, kayak harus happy, karena ke depan kan tantangannya lebih besar. Ini saya mau nanya nih, impian kamu di ke depan seperti apa? Kalau impian saya ke depan ini pengen sebenarnya untuk mencalonkan kepala desa, khususnya di desa saya sendiri. Wow. Karena apa ya, mungkin di desa itu dari dulu sudah kayak sistem kerajaan itu tidak pernah ada yang mencalonkan. Saya pengen mencoba di situ. Apa nih motivasinya pengen jadi kepala desa? Motivasi saya Pengen tenar atau pengen apa? enggak, karena melihat pendidikan yang di desa saya itu sangat miris gitu. Karena satu, yang kedua kurang perhatian dari pihak kepala desa sendiri terhadap anak-anak yang sudah kuliah gitu, yang sudah menempuhkan pendidikan, yang seharusnya dikumpulkan jadi satu bahu-membahu bagaimana untuk membangun desa ini ke depannya agar lebih baik lagi, lebih maju baik dari segi pendidikan, ekonomi seperti itu. Nah gini ya, jadi memang betul Tretan Madura bahwa Tretan UTM bahwa kita tahu sendiri ya, mungkin Anda juga udah tahu ya bahwa Sampang ini banyak sekali nih pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya. Sampai saat ini angka buta hurufnya masih tinggi, angka kemiskinannya masih tinggi. Ilmu Anda luar biasa, ilmu sosiologi. Kira-kira nih ya, tadi kan pingin jadi kepala desa, kamu pingin merubah itu semua ya. Nah nih, pingin tahu nih langkah-langkahnya nih. Tadi pingin kepala desa, nggak pengen sekolah lanjut? Sekolah lanjut ada keinginan, Bu. Keinginannya lebih besar mana? Lebih besar jadi kepala desa atau apa? Sekolah lanjut? Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya? Berumah tangga juga, D3 ya? Kalau berumah tangga itu untuk saat ini masih belum punya kepikiran untuk ke sana. Karena satu, yang kedua masih belum ada pekerjaan tetap untuk menafkahi anak orang. Karena menurut saya menikah itu bukan soal sah sekalian aja, tapi menikah itu tanggung jawabnya begitu besar, baik dari segi ekonomi, karena anaknya orang itu sama orang tuanya itu dikasih sayang dari sejak kecil. Masa ketika kita sudah ambil ketika besar, kalau kita tidak punya pekerjaan mau dinafkahi orang sosok laki-laki bertanggung jawab. Nah, tadi kan pingin jadi kepala desa, terus pingin juga sekolah gitu ya. Nah ini nih dua pilihan yang sama-sama baik ya, tapi kan mungkin harus prioritas ya, gitu ya. Oke. Sekarang apa yang sudah Anda rencanakan atau Anda lakukan untuk menuju ke sana? Yang pertama, kalau untuk kuliah sendiri untuk S2, sekarang ini saya masih cari informasi gitu untuk persyaratan S2 untuk ngambil beasiswa NPDP apa aja gitu, baik dari teman-teman senior. Ya, jadi banyak informasi ya yang berseliweran yang harus mungkin ini juga informasi ya buat Tretan Madura, Tretan UTM yang mungkin mau sekolah S2 nih gitu ya. Jadi mimpi itu harus besar ya. Jadi bukan suatu hal yang yang tidak mungkin bisa dicapai gitu. Semua impian itu pasti bisa dicapai, termasuk S2. Banyak sekali mahasiswa kami ya, alumni yang terdahulu yang saat ini sekolah dan mungkin punya cerita yang sama gitu ya. Jadi sekarang bangun dreamnya setinggi-tingginya dan lakukan hal yang mulai dari yang kecil, termasuk tadi mencari-cari informasi ya. Nah ini untuk kepala desa nih. Untuk kepala desa ya sudah tahu mungkin step-step yang mau dilakukan? Enggak tahu, soalnya kan masih lama juga. Untuk di desa saya sendiri sekarang saya lebih mendekati banyak orang seperti kayak tetangga untuk melakukan pola penyadaran tentang pentingnya suatu pendidikan terhadap anaknya itu. Karena statement orang desa itu orang yang buta huruf lah, nggak usah sekolah kayak umum seperti itu, lebih baik sekolah madrasah aja. Karena ketika meninggal itu yang dibawa bukan ilmu umumnya tapi ilmu madrasahnya seperti itu. Nah menurut Anda itu gimana itu? Betul nggak seperti itu? Kalau menurut saya sendiri itu nggak betul, karena seharusnya kita hidup di dunia ini harus perlu yang namanya ilmu. Ilmunya harus ada ya, jadi ilmu akhirat juga, ilmu dunia juga harus ada, harus terus dikejar ya. Oke, begitu Tretan UTM
Hari ini kita berkenalan dengan Abdul Muthalib atau Mas Thalib dari Kedundung ya, desa pelosok banget. Pelosok namanya apa tadi? Desa Palinggihan, suatu desa yang menurut beliau pelosok karena nggak ada angkutan umum ya. Ya, dia ada di Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Dan hari ini ya beliau diwisuda dari ilmu sosiologi. Oke ya, jadi ini terakhir nih dari podcast ini banyak teman-teman mungkin ya, nanti mudah-mudahan ini yang nonton podcast ini banyak dari masyarakat, termasuk barangkali mungkin adik-adik Anda ya dari sekolah yang sama dulu ya, SMK Robatal ya. Oke ya, ini apa nih yang mau disampaikan ke adik-adik kelas ataupun mungkin ke teman-teman Anda? Yuk ke adik-adik dulu, ke masyarakat dulu, silakan sampaikan. Bagi masyarakat khususnya di Madura ini atau teman-teman yang masih kuliah ataupun yang tidak punya keinginan untuk kuliah, kadang kan terkendala dari yang namanya biaya. Jadi saya harapkan untuk teman-teman jangan pernah memikirkan biaya untuk kuliah, karena sekarang pihak pemerintah sendiri itu banyak memberikan suatu bantuan kayak beasiswa KIP, terus kayak bantuan bank BI kayak seperti itu. Jadi untuk teman-teman baik yang senasib seperti saya yang tidak punya keluarga juga, jangan pernah patah semangat. Karena buktinya saya sendiri dulu ketika saya mau sekolah itu karena termotivasi sama anak tetangga. Saya melihat anak tetangga itu pakai baju merah putih itu asik gitu, dan juga dapat mari gitu dulu waktu SD. Jadi saya termotivasinya di situ. Terus saya sekolah minta anterin sama bapaknya teman saya itu. Jadi jangan putus asa, semangat terus ya, dan punya impian yang besar ya. Ternyata dari yang tidak ada menjadi ada sekarang, yang dulu nggak pernah mimpi ya masuk ke UTM ya, masuk meraih ada nama, ada gelar di belakang nama kita gitu ya. Meskipun dengan perjuangan tapi luar biasa nih ya. Mungkin ada teman-teman nih, ini banyak banget nih ya, kadang-kadang ada juga yang terlena. Jadi kalau ibu sih mengatakan bahwa beruntung sekali kita kadang-kadang harus mengucapkan syukur terlahir dari ketiadaan gitu ya, terlahir dari keprihatinan, karena melalui keprihatinan itu kita akan menjadi jauh lebih kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa prihatin, pada saat mendapatkan gelombang kesedihan itu rasanya jauh lebih kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah termanjakan oleh keadaan, nah teman-teman di sana nih, teman-teman kuliah gitu ya, ini berapa tahun nih lulusnya? 4 tahun ya, jadi pas 4 tahun ya. Oke, teman-teman yang di sana nih, teman-teman yang di UTM nih, barangkali ya mungkin yang belum berkesempatan nih untuk wisuda nih, sampaikan apa yang Anda bisa kasih value buat mereka. Yuk, monggo. Jadi bagi teman-teman mahasiswa TM khususnya sosiologi, untuk kita bisa di wisuda ini karena saya punya partner Bu. Kalau saya sendiri punya partner 5 orang, yaitu ada Firda, Mas Ani, Munawar, Rosid. Halo gitu temannya. Halo teman-teman. Beliau yang memberikan semangat ketika saya down mau mengerjakan skripsi, beliau juga yang membantu gitu. Kadang saya juga bantu beliau seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengalami kebingungan atau kesusahan di skripsi nanti, mending jadi partner dari sekarang untuk supaya nanti bisa mendukung skripsinya. Keren banget ya. Jadi betul sekali bahwa kita nggak ada bersaing ya. Artinya gini, kalau misalkan satu kelas nilainya A semua, nggak ada yang rugi loh gitu ya. Jadi betul sekali, skripsi akan terasa lebih enteng kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, tapi bukan contek-contekan ya. Iya, bukan plagiasi-plagiasian ya. Maksudnya bekerja sama ya, kita mencari literasi dan sebagainya, kemudian saling support, saling menyemangati gitu ya, maksudnya ya. Mungkin itu sepertinya waktunya sudah habis. Terima kasih Thalib, mudah-mudahan cita-cita kedepannya dilancarkan, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua yang berbakti ya. Terima kasih rekan UTM, kita akhiri ya. Ya. Kami akhiri, yuk sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.